Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wal Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat MQ pagi semua yang menyimak di MQ TV, menyimak di radio MQ FM beserta seluruh jaringnya di Indonesia ini dan juga berbagai macam platform media sosial agim lainnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini sebagian di antara kita, sebagian besar mungkin ya Ustadz, sebagian besar di antara kita sudah terbangun. Mungkin tadi malam insya Allah dalam keadaan tidur nyenyak, dan tadi malam juga insya Allah kita bisa menikmati bagaimana jamuan Allah berupa nikmatnya tidur. Tapi mungkin ini juga tidak terjadi pada sahabat-sahabat kita di belahan bumi sana, saudara-saudara kita yang mungkin pada malam tadi itu entah bisa tidur, entah tidak. Entah mungkin pemikirannya itu dihantui dengan berbagai macam kemungkinan kejadian. Apakah itu rumah yang runtuh, atau gedung yang hancur, atau serangan bom, atau mungkin bahkan kedinginan, kemudian tidak ada air, tidak ada makanan, atau adanya kegelapan. Coba suatu ketika kita bayangkan bagaimana jika saat kita tidur, kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, tidak ada makanan, dan mungkin tidak ada listrik juga ya. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita bisa menyelami bagaimana kita merasakan sahabat-sahabat yang kemungkinan saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin empati kita itu akan lebih tinggi lagi. Ibu bapak sahabat-sahabat MP pagi semua, pada pagi hari ini kita akan coba bahas tentang bagaimana sih manusia itu bisa survive dalam berbagai macam kondisi kebencanaan, baik itu bencana yang bersifat alam atau yang bencana bersifat sosial, bencana kimia, atau bencana fisik, dan bencana-bencana lain. Kalau kita lihat dari manajemen atau strategi manajemen penanggulangan bencana, maka ada alur dari mulai mitigasi, bagaimana resiko-resiko kemungkinan bencana itu terjadi, sehingga dengan mitigasi ini persiapan akan lebih sempurna untuk meminimalkan korban jiwa. Nah, bagaimana seandainya jika mitigasi ini sudah dilakukan, pemetaan ini sudah dilakukan, tapi tetap sumber daya untuk menampungnya itu tidak mampu jika bencana itu terjadi. Jadi boleh dibilang kapasitas atau kemampuan untuk menata laksana atau menanggulangi bencana itu sangat jauh di luar kapasitas kemampuan dibandingkan dengan besaran bencana. Nah, sahabat-sahabat semua, sejak 2 pekan yang lalu di hari Sabtu terjadi musibah, terjadi peperangan antara saudara-saudara kita dengan kaum penjajah. Suatu hal yang wajar karena ini secara emosional setiap hari diintimidasi, setiap pekan diintimidasi, setiap bulan saum, bulan Ramadan, ketika taraweh diintimidasi, dan terjadi berbagai macam kekerasan-kekerasan fisik lainnya, sehingga terakumulasilah bagaimana kekecewaan tersebut dan rasa terintimidasi dan rasa ketidakadilan tersebut bertahun-tahun. Jadi salah besar kalau beranggapan ini kan yang mulai kelompok ini duluan, ini kan yang mulai bukan Israel. Artinya sahabat-sahabat semua, kita hanya melihat spot by spot. Jadi kita harus merunut ke belakang sehingga kita tahu, oh wajar saudara saya itu melawan, wajar saudara saya itu memberikan sebuah perlawanan yang sangat terencana begitu ya. Tetapi mungkin kalau kita lihat dampaknya ini memang sangat luar biasa. Andai kata ini mungkin tidak terjadi, maka rutinitas akan seperti itulah. Tiap hari diintimidasi, tiap pekan diintimidasi, tiap sholat Jumat diintimidasi juga, begitu ya. Kemudian tiap hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian tiap bulan Ramadan, dan terus-menerus ini terjadi bertahun-tahun.
Kita tidak pernah membayangkan andai kita menjadi salah satu bagian di antaranya. Nah, ibu bapak semua, sahabat-sahabat MQ Pagi, manusia sebetulnya mempunyai daya adaptasi yang sangat tinggi. Ketika dia diberikan beban yang tinggi, misalnya suatu saat tidak makan, tidak minum. Maka tidak makan, tidak minum di sini, tiap orang mempunyai perbedaan berapa lama dia bisa survive. Nah, kejadian demi kejadian yang terjadi di jalur Gaza, ini menunjukkan kepada kita betapa banyak orang-orang yang hilang, yang tertimbun puing-puing, yang terdampak sampai saat ini belum ditemukan. Bahkan kalau kita lihat dari data, sampai tanggal 19 bulan Oktober, itu yang hilang, yang tidak ditemukan, jumlahnya itu kurang lebih 13.000. Artinya ibu bapak semua mungkin di antara 3 pekan yang lalu ini, 13.000 saudara-saudara kita itu sebagian mungkin terjebak di dalam reruntuhan, di dalam puing-puing. Tetapi apakah saudara kita itu masih hidup? Wallahu alam. Beberapa kejadian yang menampilkan kepada kita bagaimana proses evakuasi ternyata tidak sederhana. Bayangkan kalau kita lihat bagaimana gedung misalnya 5 lantai kemudian ambruk, ya, kemudian di sananya dengan penuh orang, kita akan kesulitan bagaimana mengevakuasi orang yang terjebak dalam gedung tersebut. Gedung tersebut dilapisi misalnya dipenuhi dengan beton, material-material keras dan sebagainya, tidak mudah ibu bapak semua. Nah, kalaulah kita menjadi salah satu menjadi bagian bagaimana masyarakat Gaza itu mengalami korban, begitu ya, mungkin kita juga belum tahu apakah kita itu bisa survive atau tidak. Nah, ibu bapak semua, izin saya coba share screen di sini ya. Nanti insya Allah akan kita bersamai dengan Ustadz Fahrudin. Bagaimana perkembangan-perkembangan terkini sahabat-sahabat kita yang ada di jalur Gaza. Nanti akan saya coba bahas bagaimana dampak dari proses perbandingan antara korban-korban, antara jumlah mereka yang menjadi korban dibandingkan dengan sarana kesehatan yang ada. Berapa sih rumah sakit yang ada di jalur Gaza itu? Berapa sih daya tampungnya? Berapa jumlah pasien yang tiba-tiba datang dalam jumlah yang banyak dengan permasalahan yang sama? Saya saja dinas di salah satu rumah sakit, saya ingat tuh tahun 2012 begitu ya. Padahal rumah sakit di tempat saya bekerja itu mempunyai kapasitas tempat tidur itu, daya tampung itu lebih dari 200. Kemudian ada 4 kamar operasi. Kemudian juga ada 3 dokter bedah. Tetapi tatkala ada satu rombongan saat itu yang jatuh dalam satu truk, ternyata keadaannya memang sulit. Bagaimana yang biasanya cuma menerima pasien operasi itu 2 atau 3 begitu, pasien kecelakaan, sekarang sampai 1 kali kecelakaan itu, 1 kali periode pasien itu didatangi dengan 20 lebih. Yang terjadi di Gaza lebih dahsyat lagi sahabat-sahabat semua. Jadi nanti akan kita coba hitung-hitungan ya, sebetulnya posisi rekan-rekan kita itu seperti apa dan bagaimana. Ibu bapak semua, kalau kita lihat beberapa video yang berhasil saya kumpulkan, saya coba ini seselektif mungkin, jangan sampai informasi-informasi yang disampaikan ini memang bukan dari Gaza atau kejadiannya entah kapan begitu ya. Nah, ibu bapak semua, kalau kita lihat puing-puing semacam ini, ya, ini bukan suatu hal yang mudah. Kita sulit mengidentifikasi bagaimana letak lokasi dari rumah yang terdahulu, andai kata pun berhasil diidentifikasi di mana letaknya, kita sangat kesulitan. Pantas saja sampai saat ini ada 13.000 orang yang belum ketemu, entah di mana.
entah mungkin di dalam puing, entah mungkin sudah terkubur, tidak pernah tahu. Dan pencarian saat ini bukan suatu hal yang mudah. Kalaulah misalnya dalam keadaan normal, mungkin bisa mengandalkan alat-alat berat, bisa mengandalkan tim, tapi kalau dalam kondisi ini, sangat kesulitan bagaimana alat-alat berat bisa masuk. Soalnya kerusakannya itu begitu masif. Dan kita juga tidak pernah mengalami kesulitan jika kondisi ini infrastrukturnya ternyata juga tidak bisa dilalui, ya. Yang terjadi adalah mungkin pasrah, ya, begitu. Nah, jadi ini seperti ini nih. Ada seorang ibu ini yang terjebak. Ini ditemukan pada hari ketiga, ya. Ini ditemukan pada hari ketiga setelah mungkin kejadian itu hari Sabtu, mungkin sekitar hari Senin, ya. Kejadian seperti ini. Berapa lama sebetulnya orang bisa bertahan? Berapa lama orang bisa bertahan tanpa makan, tanpa minum? Ya, apa kalau misalnya yang harus dilakukan jika ini terjadi, begitu ya? Nah, ini korban yang berhasil diselamatkan dari puing-puing dari reruntuhan, tetapi mereka ini kehilangan, begitu ya, kehilangan orang tuanya. Ibu bapak semua, secara fisik manusia itu, ini penelitian tahun 2009, ya. Saya coba cari tahun 2022, ternyata hasilnya hampir sama. Manusia itu bisa hidup tanpa makan, tanpa minum, berkisar antara 8 sampai 21 hari, ya. Pada keadaan cuaca di mana suhu, kemudian kelembaban, seperti apa yang biasa dia terima, begitu. Banyak faktor yang menentukan bagaimana survival itu bisa berbeda setiap orang. Tergantung dari umur, untuk bayi ini lebih rentan terjadinya kekurangan cairan. Demikian juga anak sampai usia kurang lebih 3 tahun. Demikian juga dengan orang lanjut usia. Makin lanjut usia mempunyai keterbatasan karena fungsi fisiologisnya sudah berubah. Kalaulah misalnya dikatakan tanpa air itu rata-rata boleh mungkin ratakan sekitar 3 hari manusia bisa bertahan tanpa air. Ada yang memang 21 hari, ada juga, begitu ya. Sehingga range yang tadi antara 8 sampai 21 hari. Banyak faktor-faktor yang berpengaruh di dalamnya. Nah, yang terjadi ketika disaster, terjadi bencana, ada 3 permasalahan penting, Ibu Bapak semua. Yang pertama adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan terkait dengan trauma atau luka, ataupun yang terkait dengan dampak pada fisik, begitu ya. Ini merupakan bagian terbesar. Sehingga kalau kita lihat rumah sakit yang ada di Gaza, begitu ya, ini mempunyai keterbatasan dalam segi SDM, kemudian sarana dan obat-obatan. Tak heran jika korban itu bertambah di antaranya karena faktor sekunder. Kalau faktor primer misalnya karena kecelakaannya langsung, kalau faktor sekunder di antaranya karena pertolongan yang memang tidak optimal. Nah, aspek yang kedua dari bencana, termasuk bencana sosial seperti ini, adalah aspek psikis, aspek kejiwaan. Bagaimana kecemasan itu terjadi, bagaimana kegelisahan itu menghantui para korban. Bisa kegelisahan dan ketakutan memang karena peristiwa yang menimpa dirinya, atau kehilangan yang menimpa orang-orang terdekatnya. Jadi ibu bapak semua, tidak sesederhana apa yang kita saksikan langsung, begitu ya. Kalau saya baca dari beberapa literatur, yang pertama itu adalah stres, yang kedua adalah shock, dan lain sebagainya. Ada yang sampai depresi dan irritable gitu, mudah tersinggung, mudah stres, dan sebagainya. Dalam sebuah penelitian yang coba dikumpulkan dan dirilis tahun 2022, dalam sebuah bencana apa sih yang jadi permasalahan yang paling besar?
Penelitian-penelitian tentang bencana itu berkisar seperti apa? Ternyata dari 100 jurnal yang melakukan penelitian, yang paling banyak itu artikel tentang gangguan kesehatan mental. Boleh dikatakan bahwa gangguan kesehatan mental ini sesuatu yang dominan pada saat kebencanaan. Nah, Ibu Bapak semua, kalau kita lihat, ini salah satu buktinya. Ini seorang anak yang baru dievakuasi, ya. Dia seperti pandangannya itu seperti polos, seperti begitu ya. Dia tidak tahu lagi bagaimana kakaknya, kemudian juga adiknya, ya orang tuanya. Dan faktor-faktor ini akan berpengaruh pada faktor fisik. Ya, kabarnya dia juga tidak mau untuk makan, tidak mau untuk minum, ya. Pandangannya ketika diajak ngobrol ya mungkin kemana-mana. Ini faktor stres pada anak-anak Palestina yang menjadi korban, ya. Ini juga terjadi ketika di Indonesia itu tsunami ya tahun 2005 dulu ya. Banyak korban-korban yang ditemukan yang mengalami stres berkepanjangan. Ya. Jadi ibu bapak semua memang tidak sederhana ya. Ketika lihat anak-anak seperti ini begitu ya, bagaimana mereka kebayang ya ketika tubuhnya kejepit, ketika bunyi gitu ya, bunyi bom atau bunyi reruntuhan ya, itu tidak mudah. Jadi secara psikis mereka mempunyai beban yang sangat luar biasa. Itu yang ditimpa pada diri begitu ya. Nah, bagaimana juga dengan yang menimpa para keluarganya begitu ya. Kita tidak tahu apakah anak ini mungkin masih didamping oleh kedua orang tuanya, oleh adiknya dan lain sebagainya. Kita juga tidak tahu ya. Sangat sulit mengidentifikasi bahwa angka yang diterima sampai tanggal 19 ya, ada sekitar 13.000, 12.000 ya yang masih belum ditemukan. Jadi tidak kepikir begitu ya. Kadang-kadang kebayang bagaimana rasanya andai kata kita itu berada di sana. Begitu hektiknya begitu ya. Jalur makanan ditutup, jalur obat-obatan, jalur kesehatan ditutup begitu ya. Ini bukan suatu hal yang mudah untuk melakukan pertolongan ya. Ini kita lihat di salah satu rumah sakit begitu ya, bagaimana seorang anak menunggu ibunya ya yang berhasil evakuasi. Lihat sandalnya itu tidak ada. Satu pakai sandal, satu enggak, ya Allah. Jadi ibu bapak semua itulah yang terjadi pada saudara-saudara kita yang sekarang ada di jalur Gaza. Kalau sehari-hari kita bisa beli makanan dengan bebas, tapi tidak dengan mereka. Kalau sehari-hari kita bisa makan bebas kapan saja, tapi tidak dengan mereka. Rasa lapar mungkin akan memaksa apapun yang sekiranya bisa dimakan, ya memang mereka konsumsi. Ya. Jadi ini bukan hanya masalah kesamaan agama, ya kesamaan perjuangan. Tapi kalau dilihat dari sisi kemanusiaan saja, masa sih yang seperti ini kita tidak terenyuh begitu ya. Kemudian kalau kita lihat korban-korban ya yang masuk ke rumah sakit dengan berbagai macam luka begitu ya. Ini juga mempunyai dampak tersendiri, baik dampak psikis pada anak, kemudian dampak psikis juga pada orang-orang yang memang terlibat di dalamnya. Betulkah pada orang yang terlibat di dalamnya? Betul, Ibu Bapak semua. Beberapa tenaga medis merasa syok. Bagaimana pasien yang datang itu begitu banyak gitu ya? Nanti kita coba lihat tayangannya. Betapa jumlah pasien itu begitu banyak dalam suatu waktu ya, suatu waktu yang tiba-tiba sehingga bingung begitu ya. Dan ini juga memang pernah terjadi, pernah saya alami juga. Itu baru sedikit, apalagi kalau betul-betul jumlahnya itu dalam jumlah yang banyak. Nah, Ibu Bapak semua, jadi kalau lihat dari data per tanggal 19 bulan 10, 19 Oktober ya, yang meninggal atau yang wafat itu berjumlah 3.478. Termasuk kemarin yang wafat ketika rumah sakit tertua yang ada di jalur Gaza
ya, Rumah Sakit Baptis atau disebut juga Rumah Sakit Al-Ahli Arab Hospital, rumah sakit tertua yang didirikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Misionaris dari Inggris, begitu ya. Itu rumah sakit didirikan tahun 1882. Ternyata rumah sakit itu juga terkena serangan bom. Dan saya coba baca informasinya, ada beberapa instalasi yang mengalami kerusakan yang ada di sana. Jadi ibu bapak semua, kalau kita bandingkan berapa sih jumlah rumah sakit yang ada, kemudian berapa sih jumlah korban yang terjadi? Kurang lebih seperti ini, ibu bapak semua. Fasilitas kesehatan yang ada di Gaza ini dalam bentuk rumah sakit sampai data yang saya dapatkan kurang lebih ada 13 rumah sakit. 13 rumah sakit yang paling besar adalah Rumah Sakit Al-Shifa. Ada juga Rumah Sakit Indonesia. Jadi 13 rumah sakit, kapasitasnya berapa? Rumah sakit terbesar adalah Rumah Sakit Al-Shifa. Kapasitas tempat tidurnya itu kurang lebih 200 kapasitas tempat tidur. Yang lain itu rata-rata 100. Jadi kalau misalnya saja dirata-ratakan ini 100 tempat tidur, mungkin ada sekitar 1.300 tempat tidur. 1.300 tempat untuk dirawat. Berapa korbannya? Ya, korbannya itu ibu bapak semua, kalau kita lihat dari data sampai tanggal 19 kemarin, korban lukanya itu kurang lebih ada 12.000. Satu rumah sakit yang kapasitasnya 100 itu harus menampung rata-rata 1.000 orang. Bagaimana keadaannya? Jadi kalau misalnya dalam sebuah proses bencana, memang kita menolong yang kemungkinan harapan hidupnya itu paling besar. Jadi kalau harapan hidupnya mungkin tipis atau kecil, mungkin tidak menjadi prioritas untuk jadikan pertolongan. Kalau di apa namanya manajemen bencana itu seperti itu. Jadi menyelamatkan sebanyak-banyaknya. Jadi makanya ada konsep triase, ya. Bagaimana memilah gitu ya pasien yang mempunyai harapan hidup, itulah yang diberikan fasilitas dan pertolongan lebih lanjut. Nah, ini rumah sakit terbesar ya di jalur Gaza. Ada bagian penyakit dalam itu 100, kemudian bagian anak itu 500, bagian bedah itu 70 punten. Kemudian bagian bedah itu 50 tempat tidur, kemudian bagian mata dan ginekologi. Ini jumlahnya ini yang paling besar Ibu Bapak semua. Rata-rata yang lain itu 100 tempat tidur. Jadi kalau 100 tempat tidur pada saat bencana itu, misalnya kemarin rumah sakit Baptis, di rumah sakitnya saja yang kapasitasnya itu sekitar 100 tempat tidur ya, terjadi kecelakaan, terjadi korban sekitar 500. Bagaimana mungkin rumah sakit itu bisa melakukan pertolongan dengan optimal gitu ya. Nah, ini Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Indonesia didirikan tahun 2011 begitu ya. Tahun 2011. Rumah sakit ini didirikan oleh berbagai bantuan dari masyarakat Indonesia, termasuk di sini PMI, kemudian juga dari Muhammadiyah diantaranya begitu ya. Diresmikan pada tahun 2016. Nah, di sini juga sama, mempunyai 100 tempat tidur, kemudian 4 kamar operasi, 10 ruang bed ICU ya. Dan kalau kita lihat apa namanya rumah sakit ini juga kabarnya kemarin terkena dampak ya. Nah, jadi kalau misalnya kedatangan pasien ya tiba-tiba dalam jumlah yang banyak begitu ya di hasil evakuasi, kita juga agak kesulitan begitu ya. Bahkan pada pekan kedua ya, saya dapat kabar dari seorang teman yang ada di sana, justru rumah sakit itu dipenuhi oleh jenazah. Nah, ibu bapak semua, inilah yang terjadi. Kalau kita bertindak sebagai manusia saja, ya, masa sih tidak ada sesuatu yang terasa pada diri dan hati kita?
Kemarin ada yang merilis berapa banyak sahabat-sahabat kita, para dokter, para perawat yang menjadi korban di sana. Datanya, punten, ada data perawat, kemudian ada dokter gigi, kemudian ada dokter anestesi yang wafat juga di sana. Ada dokter bedah plastik yang wafat juga di sana. Kemudian kalau kita lihat dokter gigi juga ada yang wafat. Kalau kita lihat dari segi jumlah, memang jumlahnya itu tidak jumlah dokternya juga tidak banyak, begitu ya. Tambah lagi misalnya dengan yang wafat, maka SDM yang dimiliki untuk pertolongan itu ternyata juga semakin semakin berkurang. Nah, Ibu Bapak semua, inilah salah satu kecemasan yang terjadi pada saat itu. Ini minggu kedua katanya ya. Ini situasi rumah sakit, bagaimana pasien itu datang silih berganti ya. Pasien-pasien korban seperti ini. Jadi kalau dihadapkan dengan jumlah seperti ini salah seorang dokter ahli bedah ya, ahli bedah plastik. Bagaimana menggambarkan ketika dia habis melakukan tindakan operasi, kemudian beliau jaga jalan juga ke IGD, ternyata ada korban lagi, masuk ke kamar operasi lagi, dan lain sebagainya. Artinya, Ibu Bapak semua, dokter bedah yang menangani para korban ya, di mana korbannya itu kebanyakan kasus-kasus yang memerlukan tindakan operasi, dan rata-rata kapasitas kamar operasi di tiap rumah sakit itu rata-rata 4 ya. Hampir jarang yang nyampe 10 kamar operasi begitu ya. Nah, inilah yang terjadi. Jadi Ibu Bapak semua, kalau kita perhatikan ya, itulah yang mungkin menjadi bahan perenungan bagi kita. Baik, Ibu Bapak semua, kita akan berbincang dengan Pak Ustadz Fahrudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. Ustadz beberapa yang bisa saya rangkum Ustadz. Beberapa kejadian yang memang beserta kapasitas yang ada di jalur Gaza ini. Dan kalau kita bandingkan sangat jauh antara kapasitas dengan jumlahnya korban. Pantas saja data yang sampai kepada kita itu, mereka yang wafat itu berjumlah 3.478. Dan mereka yang luka itu lebih dari 12.000. Dari 12.000 itu lebih dari 4.000 anak-anak dan 3.000 itu wanita. Bagaimana Ustadz perkembangan yang mungkin Baik, apa yang baik. bisa kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, yang mungkin diamanahi ya kepada kita, salah satunya oleh kepada Darut Tauhid, baik itu wakaf ataupun Darut Tauhid Peduli. Silakan Ustadz, ada yang Ya, disampaikan perkembangannya Ustadz. baik, baik. Terima kasih, Dr. Asep, Bapak Ibu yang baik. Subhanallah ya. Kalau kita menyaksikan video-video tadi sudah disampaikan oleh Dr. Asep dan juga informasi terkait dengan perkembangan saat sekarang ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini sungguh sangat luar biasa. Maka langkah konkret apa nih yang memang tidak boleh tidak untuk kita lakukan? Yang pertama tentu saja jangan lupa setiap saat minimal selepas kita melaksanakan sholat kita ingat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah yang menjadi kekuatan terbesar adalah doa. Doa senjatanya orang-orang yang beriman. Iya, iya, Bisa iya. jadi kita tidak bisa langsung memberikan bantuan moral maupun material, terutama sekali material, tidak semua orang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dorongan doa, saya kira semua orang, semua di antara kita bisa melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
pastikan juga sisihkan ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi termasuk informasi Bapak Ibu yang baik, Dr. Asep, alhamdulillah kita di sana punya ambulan ya, Ya, ambulan ambulan Ustadz ya, yang ambulan bersama keliling. dengan Odos itu Ustadz ya. Betul, betul. Alhamdulillah ambulan ini betul-betul sangat bermanfaat saat sekarang ini karena ambulan ini bisa mobile kemana-mana, kita bisa menjemput bola karena tidak semua pasien tersebut bisa datang ke rumah sakit karena kadang-kadang akses dari lokasi sampai ke rumah sakit cukup jauh sementara kendaraan tidak ada, sehingga ambulan inilah yang kemudian standby di beberapa tempat titik-titik yang memang di situ banyak masyarakat yang terkena dampak dari bom tersebut. Sehingga ini sangat efektif sekali. Kemudian yang kedua adalah yang mudah-mudahan ini juga terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sumber air ini, Dok. Oh Karena iya, air bersih Ustadz ya. air bersih Iya. betul. Jadi kalau Ini, tidak makan tadi kita bisa mm-mm. kuat berapa hari, Dok? Tuh, Iya, bisa sampai kalau nggak makan itu bisa sampai 21 hari Ustadz. Tapi 21 kalau hari. nggak Tapi kalau minum, tidak ya itu bisa minum, hanya bertahan mungkin antara 3 sampai 8 hari. subhanallah. Jadi kita juga bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ini berkah bantuan dari Bapak Ibu yang baik. Alhamdulillah di sana kita juga punya pabrik air yang Pabrik pengolahan alhamdulillah air ya Ustadz ya. betul. Jadi air minum, alhamdulillah mudah-mudahan kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan air ini juga tidak terkena dampak ya karena Mudah-mudahan aman ya. aman mudah-mudahan Baru karena dibikin Ustadz. Masya Allah. subhanallah Jadi informasi sebagai terakhir gambaran Ustadz, betul jadi betul. ibu bapak semua, sumber air yang ada di Gaza ini dari penelitian Kementerian Kesehatannya, karena beberapa sahabat pernah ke Gaza, kemudian juga pernah bertemu ya Ustadz ya, yang Ya dari betul. Gazanya itu ke Bandung, kita banyak diskusi di sana. Salah satu permasalahan terbesar adalah masalah air bersih. Ya. Masalah air bersih ini ada 3 faktor. Pertama, memang kalau misal ngambil dari laut, laut di sana juga sudah tercemar. Yang kedua, di bagian Gaza itu sengaja dibuat sebagai resapan-resapan pembuangan zat-zat kimia, pembuangan air, kotoran-kotoran yang dilakukan oleh kaum bangsa Israel begitu. Mhm. Jadi pernah dilakukan penelitian di sana. Bagaimana air minum yang bersumber dari air tanah itu 80%, 80% ya kalau nggak salah dulu kita Ya diskusi. betul betul Lebih dari 80%. 80% ya, lebih dari 80% itu tidak layak untuk minum. Tidak layaknya itu karena banyak berbagai zat kimia yang membahayakan terutama bagi otak dan ginjal. Nah, oleh sebab itulah tahun berapa Ustadz ya dulu teh kita mulai membangun teh? Sebelum sebelum pandemik, Dok, Sebelum pandemi, sekitar betul ya, ya tahun 2007, 2018 kalau nggak salah ya. 2018-an lah, Ya, 2018. bahkan tim DT juga pernah survei ke sana, ya, Ustadz ya. Betul betul. Ya. Subhanallah. Ini juga terus kita doa ya, mudah-mudahan ambulan kita tetap bisa beroperasi, kemudian sumber mata air yang ada di sana karena ternyata luar biasa ini karunia dari Allah. Jadi sumber mata air kita diakui dan alhamdulillah tidak terkena dampak zat kimia tadi ya, itu Iya, sudah dilakukan alhamdulillah. penelitian sehingga mata air kita di sana mudah-mudahan juga menjadi bagian karunia dari Allah untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, insya Allah. Itu dorongan doa dan dorongan mudah-mudahan kita juga bisa membantu ya melalui program-program yang dilaksanakan oleh teman-teman di DT Peduli. Ya, jangan lupa sisihkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina di sana. Jadi ada 2 program yang diselenggarakan oleh Darut Tauhid secara nasionalnya Darut Tauhid, yaitu bagaimana kita membantu saudara-saudara kita dengan konsep adalah tanggap darurat. Hari ini apa yang bisa kita lakukan? Ya, Iya, iya, iya. alhamdulillah kita juga ada Bang Onim di sana, Dok ya. Bang Iya, Onim iya, iya. di Indonesia yang sangat komitmen dan istrinya juga orang Gaza ya. Jadi insya Allah beliau karena ada di posisi ada di dalam punya relasi yang cukup banyak. Selama ini bantuan-bantuan kita walaupun mungkin masuk dari berbagai pintu agak sulit, tapi alhamdulillah syariatnya melalui beliau diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, bantuan kita bisa masuk ke Gaza, termasuk
informasi terakhir kemarin tentang santri-santri kita yang ada di sana, santri Baitul Oh, Quran. santri Baitul Quran ya, Ustaz ya. Betul. Itu Alhamdulillah informasinya aman dok, insya Allah di santri-santri Baitul alhamdulillah Quran di ya. sana aman. Jadi Ibu Bapak semua ingat ketika pengadaan ambulans dulu ya, ada price list harga-harganya gitu ya. Masya Allah Betul. itu harganya luar biasa. Yang mungkin di kita itu misalnya tabung oksigen, Ibu Bapak semua. Tabung oksigen yang di kita itu bisa dibeli dengan harga 700.000 sampai 1.200.000. Di sana itu bisa nyampe 20 juta. Saya Iya, telusuri kenapa ini sampai 20 juta ya. 21 kalau nggak salah ya. Saya telusuri kenapa sampai 21 juta. Nah, ternyata untuk dalam tanda kutip bea masuk yang dikutip oleh Israel itu bisa sampai 2-4 kali lipat. iya betul Kemudian betul. saya juga berbicara dengan teman-teman yang ada di BSMI, Bulan Sabit Merah Indonesia, karena saat itu pengadaannya hampir sama, Ustadz, Betul dengan kita gitu ya, dengan DT betul. Peduli. Ternyata memang untuk sekelas mobil H1 itu apa H1 teh? Hyundai Ya, ya, yang panjang itu ya ya, yang panjang itu ya H1 itu ya bisa sampai sekitar 2 M. iya. Masya Allah. Jadi memang luar biasa bantuan-bantuan yang nyampe ke sana itu memang tidak sederhana Ibu Bapak semua. Jadi bukanlah kita berpikir misalnya alat untuk membangun instalasi air itu misalnya 1 miliar, belum tentu di sana itu harganya 1 miliar begitu tadi ya. Betul Tapi insya betul. Allah yang kita saksikan bersama ambulansnya itu ada di sana. Alhamdulillah. Artinya bantuan itu sampai dan nyata gitu Ustaz ya. Betul, betul, betul. Jadi ini kan salah satu kewajiban kami di Darut Tauhid menyampaikan laporan dok ya. Alhamdulillah Ya, video ya, ya. tentang bagaimana ambulans sedang beroperasi, kemudian air yang sudah jalan, Alhamdulillah ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan jadi jalan pertolongan dari Allah. Jadi saya ulangi lagi bahwa ada dua program yang memang terus kita lakukan. Pertama adalah bagaimana program tanggap darurat. Kita membantu Hmm. saudara-saudara kita yang real hari ini membutuhkan bantuan dari kita, baik untuk biaya pengobatan, untuk pengobatan, kemudian untuk makanan dan lain sebagainya. Ini menjadi fokus teman-teman kita di Indonesia ataupun di DT Peduli ini, karena kita satu pintu melalui program DT Peduli. Yang kedua, kita punya program jangka panjang nih Bapak Ibu dokter, bahwa Ya, ternyata ketika berbicara tentang kebutuhan saudara-saudara kita di Palestina itu bukan hanya hari ini saja, tapi terus mereka membutuhkan bantuan ya, dari ya, ya, kita. ya, betul, Ya, betul. bagaimana ini bagi mereka adalah ladang syabar, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagi kita adalah ladang syukur, syukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi jalan mereka bisa secara syariat bisa mendapatkan Hmm. pengobatan yang baik, bisa mendapatkan makanan dan kebutuhan-kebutuhan pokok syariatnya, tentu saja bantuan-bantuan dari kita, karena mereka fokusnya bagaimana, fokus untuk ya mempertahankan dirinya karena tadi dijajah ya, karena dijajah bagaimana mereka bisa mempertahankan dirinya, sehingga program kita yang jangka panjang adalah kita buka yang namanya program wakaf uang. Nah, Oh, kenapa Kapuang ini Ustaz ya. program wakaf uang dok? Karena ketika berbicara wakaf itu kan wujudnya wakaf itu tidak akan berkurang. Jadi kalau misalkan kita wakaf uang itu 1 miliar, maka sampai hari kiamat itu tetap akan 1 miliar. Nah, yang kita sumbangkan ke sana apa? Yang 1 miliar tersebut kemudian kita produktifkan, kita optimalisasikan, dan hasilnya itu yang kemudian kita pergunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina di antaranya, karena program wakaf uang ini berbeda dengan wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang, contohnya begini, kita sedang membangun masjid, kemudian Iya. nitip uang 100 juta misalkan saja untuk membangun masjid tersebut, untuk material dan lain sebagainya, maka uang yang kita titipkan tersebut menjadi aset, yang asetnya tersebut adalah wakaf. Hmm. Tapi kalau kita wakaf uang, maka uangnya itulah yang kemudian kita optimalkan, dan uang itu tidak boleh berkurang. Nadir punya kewajiban bagaimana menjaga supaya kalau wakaf uangnya itu nilai 1 miliar, maka 1 miliar itu akan ada sampai hari kiamat dan tidak boleh berkurang.
dan kita produktifkan, hasil optimalisasinya itu yang kemudian kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita dengan program-program pendidikan, dakwah, dan sosial. Nah, khusus di Palestina memang fokusnya adalah dua program, yaitu program pendidikan. Di sana kita juga bisa membantu saudara-saudara kita untuk pendidikan di sana, di antaranya adalah Baitul Quran. Program sosial, ya begitu banyak program-program sosial yang bisa kita lakukan, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu Dok, jadi ini luar biasa ya program, ataupun bahasa lain adalah bahasa dana abadi. Nah, gitu. Dana abadi itu dana yang memang tidak boleh berkurang nilainya. Kenapa? Karena itu statusnya adalah dana wakaf yang memang kita diamanai untuk dikelola dengan baik, dan Nadir punya tanggung jawab yang luar biasa bagaimana menjaga supaya dana tersebut tidak berkurang. Insya Allah ini terus kita lakukan ya. Semakin banyak dana wakaf uang yang terhimpun oleh kita, maka semakin banyak saudara-saudara kita yang akan mendapatkan manfaat itu dan terus menerus. Kenapa? Kalau kita sedekah, kita sedekahkan hari ini, kemudian diterima oleh yang menerima sedekah, maka habis sudah. Tapi kalau kita berwakaf, khususnya wakaf uang ini, tidak akan pernah habis, karena yang disedekahkan itu bukan wujudnya wakaf uang tersebut ataupun uang tersebut, tapi yang akan kita berikan adalah hasil optimalisasi dari uang yang memang diwakafkan tersebut. Iya, Ini iya. satu program yang mudah-mudahan menjadi pertolongan dari Allah, kita terus-menerus bisa membantu saudara-saudara kita, wabil khusus saat sekarang ini adalah yang ada di Palestina. Jadi konsentrasi kita adalah untuk wakaf uang ini. Memang tidak terikat hanya saudara-saudara kita yang di Palestina saja, ya, tapi prioritas utama kita untuk program ini adalah nanti untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu Dok, insya Allah mudah-mudahan menjadi Iya, bagian karunia dari Allah, ladang amal bagi kita semuanya, insya Allah. iya, baik Ustadz. Nah, mengenai caranya bagaimana Ustadz? Ya, caranya nanti di bawah mungkin nanti teman-teman di Direktorat Wakaf, Kang Hafid dan tim bisa menyampaikan nomor rekening yang bisa digunakan untuk berwakaf uang ini ya. Jadi kalau misalkan untuk program yang tanggap darurat DT Hmm, Peduli, nanti ada nomor rekeningnya khusus program tanggap darurat. Kemudian yang program recovery khususnya untuk wakaf uang, nanti insya Allah dari teman-teman DT Peduli juga bisa membantu, teman-teman di wakaf juga bisa membantu. Rekening mana yang digunakan untuk wakaf uang, rekening mana yang digunakan untuk program tangkap darurat hari ini, ya. Insya Allah dua-duanya ini punya targetan yang sama untuk membantu saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Palestina, insya Allah gitu. iya, baik Ustadz. Jadi ibu bapak semua, banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi pastikan apa yang kita lakukan benar-benar bisa sampai. Saat ini berbagai macam informasi didistorsi. Jadi selain perang peluru, juga ada perang informasi. Bagaimana tentang Hamas lah yang menjadi topik perbincangan, begitu ya, rekayasa dan lain sebagainya. Bagaimana kemarin kehancuran rumah sakit baptis, begitu ya, dikatakan ini adalah sebagai dari bentuk rekayasa dari Hamas dan sebagainya. Jadi distorsi dan perang-perang informasi juga ternyata berlanjut. Bagaimana saudara-saudara kita yang di Indonesia juga ada yang mempelopori dan ada yang memberikan informasi-informasi yang memang menurut kita dilihat dari segi kemanusiaan saja itu sudah tidak bisa diterima, begitu ya. Jadi menurut kita sebaiknya kita fokus pada apa yang terjadi, apa yang kita lihat informasinya, dan pastikan informasi itu bersumber dari sumber yang kredibel, sumber yang benar. Nah, Ibu Bapak semua, mungkin tatkala kita ingat bagaimana kita memberi makan, kemudian memberikan jajan anak-anak kita, begitu ya, kita juga ingat bagaimana anak-anak di Palestina mereka bisa makan, bisa minum, begitu ya. Ketika kita lihat bagaimana anak-anak kita bisa bersekolah, tetapi mungkin ini tidak terjadi pada anak-anak Palestina yang ada di Gaza khususnya. Ibu bapak semua, kalau kita lihat ya, memang kekuatan yang diberikan
kepada orang-orang yang memang teruji, ini sangat luar biasa. Jadi ketika kita saksikan bagaimana tubuh mereka terluka, gitu ya. Ada sebuah video yang coba saya tampilkan ketika orang tersebut kena luka, luka bakar begitu ya. Luka bakar dan luka iritasi. Luka iritasi, luka lecet di berbagai macam tubuhnya. Kalau kita lihat mungkin terasa pedih begitu ya. Tetapi dengan melantunkan asma-asma Allah, luka tersebut bisa tidak terasa. Dan ini kejadian sudah berkali-kali yang terjadi di sana. Ibu bapak semua, barangkali ada yang disampaikan lagi oleh Kang Ihsan, oleh siapa Ustadz? Atau sedikit menguatkan lagi, Dok? Mangga, mangga. Ya, baik Bapak Ibu yang baik. Dalam Al-Quran surat As-Saff ya, surat As-Saff ayat 10, Allah menawarkan satu perniagaan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Hei orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang keuntungannya itu tunjikum min adabin alim. Kita akan diselamatkan dari panasnya api neraka. Jadi kalau kita berbisnis dengan manusia, keuntungan yang kita dapatkan paling hanya berapa persen dari modal yang kita tanamkan. Tapi kalau kita bisnis dengan Allah, maka keuntungan yang kita dapatkan itu tidak bisa diukur dengan ukuran dunia. Apa bisnis yang Allah tawarkan kepada kita? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan kita jihad dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, ya, dan jihad dengan diri-diri kita. Kalau kita jihad dengan poin yang keempat, dengan diri-diri kita, mungkin khususnya untuk ke Palestina itu tidak memungkinkan karena ada aturan-aturan yang mengikat. Kita tidak boleh kemudian ramai-ramai orang Indonesia datang ke Palestina bawa bedok, bawa palu, bawa alat-alat, tidak memungkinkan, ada aturan yang mengikat. Tapi ada bisnis yang Allah tawarkan kepada kita yang sangat memungkinkan untuk bisa kita lakukan, yaitu tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Ini saatnya kita bisnis ya dengan Allah, yaitu dengan harta-harta yang Allah titipkan kepada kita. Buahnya ternyata ya, kalau kita melihat dari berbagai tafsir Al-Qur'an tentang bisnis yang Allah tawarkan kepada kita, yang tunjikum min adabin alim, diselamatkan dari panasnya api neraka, itu bukan hanya neraka nanti di akhirat saja, tapi neraka dunia pun akan Allah berikan atau Allah hindarkan kepada kita, ya, diselamatkan dari nerakanya dunia. Apa itu? As-sakinah, ketenangan. Jadi kalau kita bisa ataupun kita membantu orang lain, saudara kita, maka buahnya kita diberikan ketenangan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling mahal. Uangnya banyak kalau tidak tenang, ya buat apa, kan begitu? Lebih baik uangnya banyak dan tenang, pasti yang diinginkan seperti itu. Tapi ini yang Allah tawarkan kepada kita, tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal bagi kita sekalian. Kita berniaga dengan Allah, bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, maka keuntungan yang kita dapatkan di dunia, ya, kita diberikan kebahagiaan, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat pun kita diberikan, ya, diselamatkan dari panasnya api neraka, insya Allah. Ini, Dok, mudah-mudahan memotivasi kita. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan. Ketika kita berniat untuk berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda. Lakukan, lakukan, dan lakukan. Karena apa? Belum tentu kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan. Insya Allah gitu, Dok. Ya, baik. Barangkali ada tim wakaf Ustadz yang bisa menampilkan flyer atau apa Ustadz? Silakan Kang Hafid ataupun Pak Ihsan. Kang Ihsan, ada Kang Ihsan? Baik, Ibu Bapak semua, sebelum nanti kita ini ya. Ini Ustadz yang sudah sampai ya, sudah tampil ya. Alhamdulillah. Jadi Ibu Bapak semua, ketika kita lihat saudara-saudara kita menjadi korban seperti itu, jadilah bagian bagaimana kita itu bisa mengurangi penderitaan-penderitaan yang ada di sana, dan jadilah kita bagian sebagai yang mencatatkan diri kita berpihak pada saudara-saudara kita. Andai kata
kita belum bisa pada saat ini, mungkin di saat-saat hari yang akan datang begitu ya, karena ini program jangka panjang, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu wasilah bagaimana Allah itu bisa memberikan pertolongan di antaranya melalui tangan-tangan kita, melalui apa yang kita berikan. Ibu bapak semua, ketika kita berbicara tentang Palestina, memang tidak ada habis-habisnya. Inilah salah satu ladang untuk jihad kita pada saat ini. Ada yang mengatakan kok jauh-jauh ke Palestina, tetangga kita aja kelaparan. Iya, tetangga kita juga harus tolong. Dan tetangga kita yang jauh, tetangga seakidah juga itu merupakan bagian dari yang harus kita perhatikan dan yang harus kita tolong. Ibu bapak semua, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara ini. Dan Ustadz Punten, pada akhir acara ini saya ingin juga menyampaikan ya. Saya ingin menyampaikan saya punya buku ini, ibu bapak semua, ini tidak banyak. Dan salah satu buku bestseller ya. Bagi ibu bapak yang berminat, insya Allah berapapun, insya Allah ini 100% akan masuk ke rekening Darut Tauhid Peduli untuk Palestina. Jadi ini adalah buku yang disusun ya, bagaimana 7 keajaiban kesembuhan, dan ini edisinya terbatas. Ini edisi yang ditandatangan langsung oleh saat itu ya, diantaranya oleh saya, kemudian oleh Agim. Nanti ibu-ibu bapak terserah nanti yang dapatnya yang mana, saya juga tidak tahu begitu ya. Dan buku ini hanya ada 50 eksemplar. Jadi bagi ibu bapak yang berminat untuk wakaf atau infak ke Palestina, silakan. Kalau yang menginginkan buku ini, insya Allah ini 100% untuk sahabat-sahabat kita yang ada di jalur Gaza khususnya. Silakan nanti bisa menghubungi admin MK Afiat, ya nomornya ada, silakan. Insya Allah nanti akan dikirimkan. Bayarnya kemana? Bayarnya nanti ke rekening DT Peduli, bukan ke rekening saya, ya. Sertakan saja bukti pembayaran dan alamatnya ya ke admin. Andai kata tadi menanyakan mungkin berapa nomor rekeningnya, nanti admin akan menjawab ya, akan memberikan respon. Rekeningnya itu adalah rekening Darut Tauhid Peduli ya. Silakan barangkali sama-sama ya, sama-sama kita bagaimana caranya kita berkontribusi ya, di antaranya yang saya bisa ya seperti ini begitu ya. Kemudian yang saya misalnya tahu tentang keimanan mungkin seperti ini begitu ya. Dan alhamdulillah kemarin juga kita menyebarkan e-book gratis Ustadz. Alhamdulillah ya. Ternyata ada beberapa yang infak juga, infaknya langsung ke rekening Darut Tauhid Peduli. Mudah-mudahan ini juga menjadi jalan kita ketemu ya di surga Allah kelak ya. Silakan. Ini luar biasa Dok. Jadi pokoknya apa yang bisa kita lakukan ya. Jadi ya, intinya begitu. Itu jalannya kan begitu banyak yang Allah buka untuk kita, ladang amal. Masalahnya ditangkap oleh kita ataupun tidak ya. Kalau ini informasi ini kita tangkap dengan baik, inilah karunia dari Allah untuk kita. Pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Dok, di chat ada beberapa pertanyaan, boleh saya bacakan Dok ya? Ya, mangga Ustadz. Ya. Mohon izin bertanya, untuk wakaf uang jika cash bisa dititipkan ke siapa? Bagi yang akan berwakaf uang, silakan bisa datang ke Darut Tauhid di kantor Humas Darut Tauhid. Di sana ada teman-teman di wakaf ya, Direktorat Wakaf yang standby, insya Allah menerima titipan yang cash insya Allah. Kemudian Ustadz, mohon informasinya apakah zakat mal dan sodakoh bisa diniatkan untuk berwakaf? Kalau untuk zakat mal itu tidak bisa diniatkan untuk berwakaf karena memang sudah kaplingnya beda ya. Karena kalau zakat mal itu adalah asnafnya 8 asnaf. Sudah jelas di surat At-Taubah ayat 60 disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin al-ayah. Di situ untuk penerima zakat mal itu sudah 8 asnaf. Tapi kalau untuk sodakoh itu bisa diniatkan untuk berwakaf karena kan istilah yang paling luas ya menggunakan kalimat sodakoh. Nah, sodakoh sunnah diantaranya adalah berwakaf. Bahkan kalau kita melihat dalam hadis itu kalimat
perintah untuk berwakaf itu menggunakan kalimat sodakoh. Inna idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah. Para ulama sepakat bahwa kalimat sodakoh jariyah adalah berwakaf. Jadi kalau untuk zakat nanti alurnya adalah masuk ke teman-teman DT Peduli, insya Allah akan didistribusikan ke 8 asnaf. Kemudian wakaf nanti dikelola oleh Direktorat Wakaf. Jadi kita ada pertanggungjawaban yang berbeda. Kalau kami di wakaf itu kepada Badan Wakaf Indonesia, kalau DT Peduli adalah kepada Badan Amil Zakat Nasional, karena memang di sana ada pertanggungjawabannya, dan diaudit dua-duanya adalah diaudit. Kenapa? Kita mengelola dana masyarakat, harus diaudit supaya pertanggungjawaban dunia akhiratnya insya Allah kita bisa pertanggungjawabkan. Itu Dok barangkali yang Masya sudah. Allah, Alhamdulillah Ustadz. Nah, kalau dengan Ustadz enaknya begini Ustadz, jadi ada yang jawab langsung. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi Ibu Bapak semua, kita bergerak apa yang kita bisa. Dengan jari-jari kita bisa berjihad. Dengan jari-jari kita bisa membanjiri informasi-informasi positif tentang Palestina. Jangan anggap enteng hal seperti ini suatu hal yang ringan ya. Tetapi tatkala dibanjiri dengan nilai-nilai positif tentang saudara-saudara kita di Palestina, ini juga akan membuat sebuah nuansa yang sangat menyejukkan mungkin bagi sahabat-sahabat kita di Palestina. Jangan mudah untuk terdistorsi informasi, begitu ya. Jadi silakan untuk yang berwakaf, dan saya nggak bosan nih. Ini jihad saya salah satunya lewat ini Ustaz. Betul betul Dok. Kemarin juga alhamdulillah yang apa namanya kita bagikan e-book seperti ini ya. Jadi insya Allah ini buku disusun Ustadz, nggak apa-apa ini promosi, bukan untuk saya, ada memang nyata ya. Buku ini disusun dari hasil pertemuan MK pagi selama 5 kali pertemuan, yaitu tentang terapi lambung kronis begitu ya, dan ini sudah dijadikan sebagai buku. Nah, karena kemarin ada yang minta dijadikan e-book ya, dan kemarin sudah bagikan, silakan yang ingin mendapatkan e-book ini ya, di admin, silakan chat admin, dan yang berinfak untuk e-book ini 100% sama juga untuk sahabat-sahabat di Palestina begitu. Ustadz sudah jam 6 tepat, semoga apa yang kita sampaikan pada saat ini Allah lindungi dari berbagai macam kekeliruan. Film-film tadi Allah lindungi dari berbagai macam kekeliruan. Insya Allah secara syariat sudah berbagai macam verifikasi saya filter begitu ya. Jangan sampai ada sesuatu yang memang kata Ahmad tidak bal masuk di acara MG pagi ini. Semoga kita dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ikut berjihad di jalannya. Kita tutup Ustaz ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Dok, mudah-mudahan berkah Bapak Ibu yang baik. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Ya, amin Ustaz. amal bagi kita semuanya insya Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.